Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Masih semangat belajar hari ini? Nah, insya Allah pada hari ini kita akan belajar kembali. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentang teks eksplanasi. Nah, mungkin kita pernah belajar tentang teks eksplanasi di kelas sebelumnya, di kelas 5 atau bahkan di kelas 4 kita pernah belajar tentang teks eksplanasi. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali, kita akan belajar kembali tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Nah, mari kita belajar sama-sama. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau fenomena sosial seperti tsunami, gempa bumi, kemudian gelombang radio, dan yang lain-lain. Nah, teks eksplanasi ini disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Jadi peristiwa itu terjadi pasti ada penyebabnya, kemudian akibatnya apa. Nah, untuk memberikan penjelasan ilmiah tentang informasi singkat yang disusun secara berurutan. Nah, jadi teks eksplanasi ini adalah teks atau tulisan yang bersifat fakta yang terjadi sebenarnya. Nah, kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi. Ini akan mempermudah kita untuk memahami tentang teks eksplanasi ini. Jadi struktur teks eksplanasi yang pertama itu terdiri dari pernyataan umum atau pembukaan. Nah, pernyataan umum ini adalah informasi singkat tentang hal yang akan dibahas di dalam teks. Nah, jadi belum mendalami, masih pengantar terlebih dahulu. Nah, terus yang kedua, deret penjelas. Ini kita sebut dengan isi, yang menjelaskan tentang urutan atau uraian penjelas tentang suatu proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Artinya proses peristiwa yang akan kita tulis itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesimpulan atau penutup. Nah, penutup ini adalah pendapat penulis tentang peristiwa yang terjadi yang sudah diuraikan di isi atau deret penjelas ini. Namun tidak semua teks eksplanasi ini mempunyai kesimpulan, karena banyak teks eksplanasi itu yang tidak mempunyai kesimpulan. Nah, jadi artinya boleh ada kesimpulan, terkadang juga tidak ada. Nah, untuk contoh teksnya, mari kita Ananda simak. Ustazah akan membacakan sebuah teks dengan judul petir. Nah, simak sama-sama ya. Petir sering terjadi ketika hujan. Saat itu tampak kilat cahaya lalu diiringi suara gemuruh atau bahkan suara menggelegar. Suara petir yang menggelegar kadang membuat kita merasa ketakutan. Rasa ketakutan membuat kita akan selalu mengingat Allah dan meminta perlindungannya. Yang Ustazah baca tadi adalah paragraf pertama. Ustazah lanjutkan. Ketika hujan, udara banyak mengandung air. Hal ini memudahkan elektron berpindah sehingga menghasilkan arus listrik yang menyebabkan terjadinya petir. Elektron berpindah dari awan negatif menuju awan positif. Nah, sedangkan paragraf yang ketiga, cara elektron berpindah adalah dengan meloncat dan bergesekan dengan udara sehingga menimbulkan kilatan cahaya yang diikuti suara menggelegar. Perpindahan elektron yang bergesekan dengan udara sebagai pengantar listrik mengakibatkan adanya arus listrik statis. Inilah yang menyebabkan terjadinya petir. Hal ini terjadi secara alamiah di alam. Nah, Ustazah sudah bacakan paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Dari paragraf ini kita mengetahui bahwa paragraf awal yang Ustazah bacakan ini tadi adalah sebagai pengantar umum. Nah, sedangkan paragraf kedua dan ketiganya adalah deret penjelas atau isi. Nah, pada teks ini tidak ada kesimpulannya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau dari teks ini kita bisa menyimpulkan gitu ya. Kita bisa mempelajari bahwa
Di deret penjelas itu dia menjelaskan tentang penyebab terjadinya petir dan akibatnya apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada sebab akibatnya. Nah, itu tadi demikian pembelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi. Semoga Ananda memahaminya dan semoga kita bisa lebih memahami teks-teks yang lain juga. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.